Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau, dan dapat menghasilkan buah sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas, pasal 18 ayat yang ke-7. Demikian sabda Tuhan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan saat ini adalah setia menanti. Saudara yang terkasih, ada seorang anak yang meminta mainan kepada ibunya. Ibunya bertekad tidak akan memberikannya. Dalam sehari entah berapa kali dia meminta tanpa mengenal lelah, dan ibunya terus berkata, tidak. Suatu hari, ketika bangun dan membuka mata, kalimat pertama yang dia ucapkan adalah, "Mi, boleh kan?" Kalimat itu benar-benar menggugah hati sang ibu. Ia melihat betapa anaknya merindukan mainan tersebut, sampai hal itu terbawa mimpi. Sehingga ketika anaknya bangun, hanya kalimat itu yang ingin diucapkan anaknya. Hati orang tua mana yang tidak akan tergugah melihat kesungguhan anaknya dalam meminta dan kerinduannya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Hati manusia saja bisa merasakannya, apalagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, istilah berseru siang malam dalam bacaan ini yang digunakan oleh Yesus tidak hanya mengacu pada penggunaan waktu saja, tetapi Yesus sedang mengajarkan kita tentang sebuah ketekunan dalam berdoa. Berdoa siang malam adalah berdoa terus-menerus sampai Tuhan menjawab. Hendaklah doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan sampai memenuhi setiap sudut surga kediaman Tuhan dengan gema doa-doa kita. Yesus menamainya doa meminta, mencari, dan mengetuk. Dan tidak akan berhenti sebelum diberi, mendapat, dan pintu dibukakan. Raja Daud menamainya dengan doa menunggu-nunggu. Perhatikanlah dalam kitab Mazmur pasal 5 ayat 3-4. Perhatikanlah teriakku minta tolong, dan aku menunggu-nunggu. Namun demikian, belajar menunggu-nunggu di hadapan Tuhan adalah pelajaran yang tidak mudah dalam perjalanan hidup kekristenan kita. Kita sering terdampar dan terkapar dalam keputusasaan, tekanan, dan kegelisahan di dalam jiwa kita, sehingga kita pun akan menjerit sama seperti yang Daud lakukan di hadapan Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah kata-kata ini sering menghiasi doa kita? Tapi percayalah, ada berkat yang menanti ketika kita belajar untuk menyampaikan
doa menunggu-nunggu. Kita akan melihat bahwa Dialah Tuhan yang layak kita percayai ketika kabut kelam menutupi jalan kita, asalkan kita terus mempercayainya. Kemampuan manusia memang terkungkung dalam batasan waktu. Namun Tuhan tidak terbatas pada ruang dan waktu. Saat kita sudah berdoa, disertai kesabaran, maka bagian Tuhan yang akan menjawab pada waktunya. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter tekun, karena Tuhan akan memberkati orang-orang yang tekun dan yang berpengharapan kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mampukan kami untuk tetap setia berdoa dan menanti-Mu muncul sebagai pahlawan yang memberi kemenangan, yang membuat segalanya menjadi indah. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati, mampukan mereka untuk mengatasinya. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga berdoa bagi mereka yang sakit. Kami memohon Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang baik, saat ini kami juga ingin menyerahkan untuk rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan kepada kami di dalam melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi dimanapun berada. Kiranya Tuhan akan sertai, Tuhan akan lindungi, dan Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.